Alter Ego yang akan semakin naik. Game ketiga bisa untuk siapapun dan ini menentukan klasemen balik lagi. Klasemen akan berubah banyak untuk hari ini. So, WPL Arena pada tepuk tangannya. Back to Land of Dawn dengan early agresif yang dimiliki sama Rebellion. Dan kali ini Audi harusnya bisa lebih punya nafas lega. Karena seenggaknya untuk sekarang cicinya yang bakal bisa jadi screen atau mata untuk Rebellion. Jadi Audi TC gak bakal buru-buru untuk Minion Fury-nya. Tapi ini kalau landing jauh, Alter Ego nggak ada ya bisa dibilang ya. Gak ada. Paling dia defensive mode ya pakai Novaria. Mungkin berharap kepada Nino kali ya karena dia bawa Trail Festival of Blood jadi dia punya damage sedikit. Cuma tinggal pertanyaannya Nino mampu gak untuk bertahan di laning karena lagi dan lagi poke damage yang diberikan dari Nathan di early game juga udah lumayan soalnya. Malah gue mau coba balik. Mampu gak Nathan yang bertahan? Iya, Karena iya. setahu gue Nino pakai Ruby itu agresif banget loh. Apalagi dia langsung bikin si Halberd biasanya habis War X. Tapi kayaknya kalau untuk farming masih tetap bisa farming sih. Ya, Kayak seenggaknya balik bisa lagi, lasit lah. Range lawan melee kan. Ya lagi-lagi itu dari dasarnya aja udah diunggulin sama range untuk Iya. farming di awal. Dan ini dasarnya juga untuk Tas ya yang ketinggalan satu level terhadap Vincent. Yang dimana Vincentnya juga masih ready dengan satu Ice Retribution. Dia bisa invade lagi sebenarnya ke arah Lizard tapi enggak, dia memilih untuk menuju ke satu Fire Beetle terlebih dahulu. Dia bermain lebih safe dan sudah mengambil beberapa pundi-pundi EXP di mid lane untuk Rek mendapatkan wall charge. Ya, debut pick untuk Grok. Biasanya kita ngelihat Grok kalau mau counter Ruby, kalau mau counter Kufra, itu biasanya sering muncul nih. Ya tapi karena lawannya Mino kan, dia Ya. nggak mau kalah agresif dan sekarang permainan barrier sudah mulai dilakukan di arah XP lane. Biar nanti gerobak XP lane-nya jauh lebih lama untuk teman-teman Alter Ego ketika berada di laningnya. Oke, setup turtle yang pertama jelas. Lagi-lagi Baxia dengan power farmingnya. Dia akan setup duluan. Tapi Rek yang sudah punya wall charge bisa jadi ancaman juga. Oke, nampaknya Swallow di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu bersama dengan seorang Cars karena dia sangat membutuhkan dengan adanya team fight di arah objektif Turtle. Pandangan dan jangkauan Rek ternyata masih ingin membayang-bayangin Audi TC tapi di arah belakang sana Kratos juga Pai. Oh, ini nih mereka berdua nggak bisa ikut team fight tapi Astralico terjadi dan one charge. Oh my god, Wabakama Chandra Rek. Featuring Kratos walaupun Rek benar harus menjadi sosok yang berbahaya di sini tapi nampaknya lihat Alter Ego berhasil take over terhadap Turtle pertama yang sudah di depan mata yang dimiliki Rebellion. Kombinasi yang sempurna tadi wall charge dan pencurian turtle yang sukses tadi dengan astral recall-nya itu benar-benar sangat berdampak kepada ekonomi dari Alter Ego juga. Oh, padahal udah dibayang-bayangin loh, itu udah dibayang-bayangin sama dua pemain dari Rebellion. Nyelip aja ya astral ya. Masih Iya ada loh. satu Itu cara. piercing suit le. Itu benar-benar mahal sih. Yang kena yang belakang. Ya karena yang belakang juga, soalnya kan karena ada area of effect-nya juga kan untuk Astral Recall. Jadi sangat wajar area of effect tersebut yang dimanfaatkan oleh Cryte. Tapi entah kenapa ya kalau pemain-pemain senior kayak Vin, Rek itu kalau main Grok tuh kayak jago banget loh. Permainan otak. Iya kan? Lebih kayak mereka tuh kalkulasi nggak matinya tahu banget ya. Ya, dan jangan melupakan kalau kita ngomongin soal veteran, Baloyski dengan Grok, Drive Smite, ya itulah dia. Iya kan? Selalu ada cara. Oke menarik banget dan kita akan lihat nanti seperti apa memang nanti Grok top lane di Oh, bakal coba dimakan begitu saja. Akankah ada solo pick off terjadi? Audi TC standby on position. Seperti yang sudah kita sempat dengar tadi, perbincangan dari Profesor KB ketika Nino mampukah bertahan. Dan aku jawab sebaliknya karena Nino adalah salah satu pemain Ruby agresif, Profesor. Ya, dan bahkan kali ini dia harus lebih manage ke arah mananya nggak sih? Dia kayak benar-benar boros banget untuk mana manajemennya. Dan kita tahu emang Nathan satu kali mengeluarkan super position aja, itu dia boros terhadap mana. Jadi perlu adanya sedikit manajemen terhadap laningnya biar nggak kalah-kalah banget untuk agresivitas. makanya rata-rata pakai Starlium kan di item keduanya gitu biar mananya juga lumayan sustain. Tapi ya temponya kali ini agak sedikit turun, gak seagresif di 2 game sebelumnya. Karena poin killnya juga baru dibuka 1 loh sama Rebellion. Alright, pandangan dan jangkauan menuju ke arah seorang Rek. Oleh ke arah Rek juga tidak terlalu berarti. Dan bahkan jangan lupakan, ketika Turtle telah muncul bisa jadi kejadian tadi akan terulang. Dan itu harus diantisipasi oleh para pemain dari tim Rebellion. Ini malah jadi poin plus karena Tas tadi kan gak ikut untuk turtle yang pertama, tapi dia level 8 dan dia lebih kuat untuk battle retrieve. Oh, bahkan Retribution didapatkan oleh seorang Tas. Watchers-nya on point, lihat gak Rek tadi? Ketika Vincent mau coba masuk ke dalam, dia masih mengantisipasi dengan hanya pergerakan Watchers. Ada knock up airborne sedikit effect ya di sana. Stopper yang bisa dilakukan.
Dan sekarang game bener-bener beralih nih untuk dari game ketiga early-nya dipegang penuh oleh Alter Ego. Alright, ke arah belakang sana, Tas. Standby position. Entropy telah digunakan. Tapi kalau untuk sekarang menuju ke arah D, kondisinya tidak terlalu baik karena tidak ada Rek. Kalaupun Rek mau all in dengan adanya Flicker, dia nggak punya wall charge. Tapi ini vibes game 3-nya berasa banget ya. Dua-duanya safety banget loh. Iya. Beda banget game pertama tabrak dua-duanya. Tapi sekarang mereka lebih penuh perhitungan juga. Nggak mau sampai ada kesalahan. Jadi kayak memang kalau udah nggak ada poin udah mereka mundur masing-masing. Oke, Iya. cangkul yang dalam, no. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat cangkul yang dalam. Nampaknya nggak berhasil mendapatkan auditisi tadi. Oke, sekarang kalau kita melihat dari Vincent juga cukup berbahaya karena dia terkena efek stun dari wall charge dan artinya gak bakal ada ancaman untuk D. Oh, kalau ada Astraliko sakit. dilancarkan dan bahkan Astralikonya on point. Dia harus pulang ke arah belakang. Jawaban untuk di kali ini, di early game masih bisa didapatkan oleh Cry. Tapi lihat time of Enda, the flickernya tidak ada. Dan auditisi hanya bonyok saja. Tidak di all in karena mereka sadar. Biarkan auditisi Dilepas. nanti flickernya keluar dan bahkan membuat para pasukan dari tim Rebellion. Mereka nggak punya power flicker untuk di arah Tartar selanjutnya. Nah, ditukar kayaknya sama yang di bawah juga. Tapi di mid hampir aja tadi diambil dan Pai sekarang. Flicker mau nggak mau harus dilakukan. Mau tidak mau. Ini efek dari Novaria ya, teror yang diberikan dari Astral Recall. Betul-betul sangat menjengkelkan dari pihak manapun. Di game yang kedua tadi kita udah sempat lihat juga. Bagaimana ketika Novaria di dalam game itu dihilangkan, di-delete seketika. Ini benar-benar jadi game yang berbeda. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Turtle yang selanjutnya harusnya Tas masih pegang kendali. Dia masih unggul secara level dan Vincent hanya bisa membadani di lini depan. Karena mungkin pattern farmingnya yang tadi berbeda. Dan membuat Alter Ego unggul secara 1000 gold. Makanya nih, dan nggak bawa Nathan, gua rasa damage dari Rebellion juga kurang loh. Iya, mereka kurang secara damage. Karena Iya, mereka DPS. rata-rata hero utility semua. Mari kita lihat tim fight seperti apa yang diinginkan oleh para pasukan dari tim Dilepas. Alter Ego. Karena lihat langsung ada retribution yang free. Perfect Turtle dari 3 game yang sudah berlalu kali ini di tangan dari Alter Ego dan 1100 gold difference. Dan mungkin untuk saat ini berasa untuk para pasukan Rebellion. Tapi kalau di arah metode late game ini tidak akan terlalu berasa karena ingat mereka punya Nathan. Lim, jangan lupakan itu. Wow, first item Echoes of Durance, Be. Ini jelas kurang damage. Iya, Bawa jelas kurang Cici pun damage. gak bakal cukup. Iya, nggak bakal cukup juga karena War X nggak bakal nutupin semua itu. Apalagi dia akan menuju ke arah dari Antiquiras. Tapi yang menarik adalah lihat item dari Nino. Dia nggak bikin si Halberd, dia langsung bikin Hunter Strike. Dia bener-bener mau jadi eksekutornya. Sekali di miss position dan tertangkap. Ini dia. Oh, ini dia miss position dikeluarkan. Wajahnya ternyata juga tidak berhasil mendapatkan apapun karena Free Fire Gaming save the day for this time. Lihat para pasukan dari tim Rebellion. Mereka memasang team fight sandwich game dikeluarkan oleh Seratas. Auditisi segera full mount. Vincent. Swelo mau tidak mau Save. mengeluarkan kondisi dari Nether Ram yang dimiliki dari secara Swelo. Dan dibalik itu semua para pasukan dari tim Rebellion. Mereka harus benar-benar bersyukur. Punya gold laner yang itu disiplinnya benar-benar sabar loh Profesor. Timingnya pas banget loh tadi. Dua lo bisa di-miss sama dia. Timing yang pas atau timing Alter Ego-nya yang salah? Kayaknya aku lihat emang iya kebetulan Alter Alter Ego-nya Ego-nya bareng. sih. Alter Ego-nya Terlalu bareng. Tapi lihat, Ricard Pons. Loncatan dari seorang Tas dengan adanya serigala berbulu tas. Membuat para pasukan dari tim Rebellion harus kehilangan sosok para Mister yang sudah kembali lagi ke line up dengan sangat cepat. Dipaksa mid. Mau dipaksa pasti midnya. Mereka dapatkan dan mereka bisa invade jungle lebih dalam One lagi. shot, the purify dipaksakan ke arah belakang. Tapi untungnya Swallow masih bisa melompati pagar nih. Ya, kali ini pakai flicker ya, Swallow-nya nggak pakai purify, jadi harus berhati-hati juga nih dari ancaman wall charge. Namun sekarang Alter Ego mereka dobrak bagian midnya, invade jungle sangat-sangat possible untuk mereka. Paling nggak mereka bisa menangin vision nanti di objektif selanjutnya yaitu Ward di bagian top lane. Oke, Nido udah malas respect dengan damage yang diberikan dari Kars. Lihat lumayan Sakit. sakit sekali. Dan bahkan untungnya di sana ada jungle untuk bisa menyelamatkan sisi Nino. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari Nino. Tapi lihat Krite membantu pergerakan, tergeser begitu saja. Vengeance, flicker power defensive. Dan tampaknya Nino akan coba dimakan. Walasin Nino gak bisa selamat. Kars solo pick up. Menunjukkan seorang Nino. Para pasukan dari tim Rebellion mereka mendapatkan kondisi yang diuntungkan sekali. No Nino for this time, no flicker juga untuk Nino. Mereka unggul sih dari segi jumlah, 5 melawan 4. Dan walaupun Vincentnya bonyok, tapi ini Lord jujur bisa dipegang sama Rebellion. Iya, dan itu minusnya kalau nggak bawain satu si Halberd. Lihat Karsnya bener-bener annoying banget di depan. Tapi Rek tidak sana, bakal coba mencurikan. Watch out dikeluarkan Red Odi. Revolution dan Day! Save the day for this time! Tas masuk ke arah belakang dan dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Itu cukup berbahaya untuk Tas.
Dia bisa di stun pick off. Dan untungnya kondisi saat ini di lagi berulah. Lagi-lagi di berulah. Harus dipunish. Kalau enggak ya dia akan kayak gini terus. Damage yang tadi kurang memang dari Rebellion adalah kurang Didi. Jawabannya ini memang cuma ada di Nathan. Iya masalahnya tapi kita udah ngeliat di game kedua, di nggak ada yang pegangin. Tapi di game yang ketiga sekarang, nggak cuma di Karsnya juga belum ada jawabannya. Belum ada efek dari si Halberd, dominance ice baru ada di tubuh dari Pai. Dan mungkin kalau kita melihat dari tubuh Grok, Groknya sekarang langsung target ke belakang, bukan ke depan. Ya, dan bahkan Groknya juga gak bakal bisa lama-lama di depan sana. Itu pasti udah bakal dibonyokin sama Di. Ini akan menjadi sebuah keuntungan sekali untuk para pasukan dari tim Rebellion dan Alter Ego. Mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pai sekalipun dengan lampu-lampunya tidak bisa melakukan instant pick off terhadap Di. Kondisinya karena levelnya Pai sama, yang dipastikan goldnya Pai masih di bawah dari Di. D-nya udah selesai dengan Holy Crystal, dia juga dapetin satu purple buff yang dimiliki oleh Tas. Lengkap sudah. Ini masalahnya ya, nggak usah di dulu deh. Cicinya Kars aja nih, landing jauh udah nggak ada lagi yang mengurus. Udah nggak bisa soalnya, mode defensif pun susah. Alter Ego dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mereka belum bisa menemukan jawaban atas Di dan kawan-kawan. Bukan hanya Di seperti kata Profesor dan juga Lim, tapi juga sampai ke cici-cicinya. Kars. Tapi ya balik lagi nih, untuk defensif masih bisa lah ya. Masih load pertama, masih ada pasif dari Bestarat, masih cukup aman. Iya tapi masalahnya semakin lama game berjalan, Kars dia juga bakal semakin lebih power. Dia udah punya Oracle juga sebagai bonusnya. Dan kali ini skill hit rate dari Krait memang on point 44%. Tapi masalah utamanya adalah dia nggak bakal bisa secara langsung nge-cover ke arah Nino. Karena di lini jauh, Ninonya kalah total sama Kars. Dan butuh item juga sih untuk Krait nih. Dia nggak dapetin early game yang bagus. Pastinya dia harus scaling lagi sampai ke late game. Dan ini lawannya depannya ini keras-keras banget loh. Ada Vincent. Dan jangan lupakan Swallow. Swallow yang bikin utility. Artinya memang damage-nya udah dipasrahkan kepada Xpillion dan juga Gold Lane-nya. Dan Ninonya bikin Malefic Roar, bukan bikin si Halberd. Dia benar-benar bakal membuat Kars tetap memiliki spell vamp yang tinggi. Apalagi sekarang Karsnya udah punya Oracle sebagai bonusnya. Match up 1 lawan 1 susah ya. Ini match up 1 lawan 1-nya Kars unggul banget. Lawan siapapun bahkan. Ya lawan siapapun, aku setuju banget. Bahkan sekalipun dari Pai yang harus dihantam sama sama Kars, ini gak ada urusan. Ini kalau di posisi kayak gini ya, kayak antara dari Alter Ego-nya harus bermain dengan posisi 3-2 atau bahkan 2-3. Duanya yang di Lord, 3-nya pegangin Kars. Kalau Karsnya didapatkan, seenggaknya Rebellion gak bakal bisa push secara berlima. Iya sih. Ulang kembali kejadian di game yang pertama. Tuker sama kill ya. Cuman Vengeance sih agak ngeri-ngeri juga tuh. Miss sedikit nih dari kalkulasinya. Tahu-tahu respon dari Rebellion nge-backup ke arah Karsnya. Apalagi Vincent kan, Makanya. dia bisa lepasin Lord loh. Yang gue ngeri bukan Vincent bang, Swallow. Kalau yang datang iya. Paramis, Netherrealm itu udah beres Tapi masalah sih. ini Vincent bakal lama banget untuk pegangin Lord. Dia kuat banget di lini depan. Apalagi dia punya Guardian Helmet. Motivation roll? Oh, wait, belakang. Ini dia Kirain- yang dicari sama Kirain Kars. bakal ini ya, Tapi- bakal langsung teamfight ya. Tapi itu yang dicari sama Kars. Ada yang kelihatan batang hidungnya dikit, dia akan tempel, sekarat, dan mungkin teamfight tidak akan adil untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Kita lihat, tim Rebellion di depan sana membuat sedikit pergerakan untuk bisa membuat mereka mendapatkan Lord yang kedua. Lord yang akan sangat berimpact tinggi dalam segi gold, level, dan juga bahkan. Jangan lupakan, ini akan menjadi Lord yang bisa punya wrap. Oke, Nino, I'm up and dikeluarkan. Swallow, tapi mundur ke arah belakang Kars. Dari mudah-mudahan warga, tapi lihat Swallow. Udah selesai dan dalamnya masuk terlalu dalam. Minuan di belakang sana, menuju ke arah Lord dan Watchers-nya gagal wreck. Gak berhasil mendapatkan Lord terbang para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan satu persatu. Kars, looking for wipeout kah? Karena Nino di sana akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim Rebellion. No way! Ini bencana! Di bergerak di tengah seorang diri bersama dengan adanya Cici. Wow. Tidak ada yang bisa menahan damage yang diberikan oleh D kali ini Profesor. Oke, ini Lord yang mulai muncul, masuk dari arah bottom lane, bahkan D-nya. Dia mau coba dapetin best turret dulu. Respawn time paling cepat sebentar lagi, Rek dan juga Pai yang akan muncul. Tas masih 12 detik lagi, sepertinya Rebellion siap mendobrak best dari El Familia. Ini El Familia bakal digedor pintunya, ditabrak asal-asalan. Mereka nggak punya badan yang untuk menahan damage dari serangan D. Mereka nggak punya jawaban untuk D. Nggak ada suppress, nggak ada apapun. Dan D standby out position Lord. Telah berhasil mendapatkan 2 turret kali ini berkat Lord yang dimiliki.
menuju ke arah tas, ke arah belakang, dan nampaknya pemain dari Rebellion mereka masih menunggu. Top lane mereka terdorong secara bersamaan. Damage-nya terlalu sakit, Entropy telah dibuka ke arah belakang, dan tidak ada yang bisa menang. Dia bisa diberikan dari ini, dan bahkan Limo Bandit-nya digocek. Masih bisa di-clear juga, tapi next wave minion masih datang. Top lane seperti yang dituju oleh Rebellion. Yes, jawaban satu-satunya adalah top lane terlebih dahulu. Mereka ingin botakin, mereka gundulin supaya mereka akan mendistract apapun dari 3 lane yang mereka miliki sampai saat ini. 3 best turret hilang. Rebellion sekarang memegang kendali dengan keunggulan 5.800 gold, Be. Iya, ini bahkan akan lebih buruk lagi. Karena apa? Karena ini duo fighter. Dan kita tahu efektivitas duo fighter adalah di mid game. Mid gamenya mereka lepas dari alter ego. Dan Rebellion dengan Nathan yang late game power spike-nya tentu akan sangat-sangat menyakitkan. Rebellion tinggal mainin level di wave minionnya aja. Mereka punya Cici yang powerful untuk push di bottom lane. Tinggal gimana caranya nanti Vincent tarik ulur lordnya ini. Tapi masalahnya dengan kondisi Rebellion yang benar-benar unggul sangat jauh sampai saat ini, ada 2 kubu yang ketar-ketir, Profesor. Alter Ego yang akan dikalahkan dan RRQ yang akan turun ke peringkat 9 di klasemen. On the way. Klasmen pun akan bergeser dengan hasil dari pertandingan ini. Dan Alter Ego sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan base terakhir mereka. Ketika saat ini Lord akan datang dalam kurun waktu kurang dari 30 detik. Dan ini setupnya bakal susah sih kalau pengen di kontes ya. Ya itu balik lagi dengan landing jauh yang selalu dipegang. Pressure untuk satu far lane-nya itu udah jelas banget diambil sama Rebellion. Tapi kalau memang nggak di kontes itu bakal bahaya juga. Jadi kayak all-in 4-1 mungkin itu udah jadi pilihan paling bagus. Alter Ego kasih Krait yang defense dulu. Tapi kalau Krait yang defense, Lim, nggak ada burst damage yang bisa diberikan oleh Alter Ego. Nggak ada magic damage yang cukup untuk bisa memecahkan even itu Auditizi. Dan Auditizi di sini sudah selesai dengan Flask of Theosis. Aduh. Nggak ada lagi burst damage yang bisa menembus lini belakang Rebellion. Oh my god. Lihat Reknya sekerat solo maut untuk ke arah belakang. Harus respect dengan damage yang diberikan oleh Tas. Tapi nampaknya bukan hanya itu aja. Jangan sampai pergerakan dari Rebellion kembali membuat Alter Ego kehilangan pandangan dan jangkauan terhadap base-nya sendiri. Lagi dan lagi distraction dilakukan. Dikasih pilihan yang tidak ada yang menguntungkan untuk Alter Ego. Wah dipaksa makanya Lordnya di setup juga kali ini. Yes. 2 arah diserang. 2 arah diserang. Mereka bakal Reset. coba lihat. Ternyata mereka harus disengage. Benar-benar membuat tim Rebellion ini punya fondasi yang sangat kuat. Cars mau coba dipaksa di arah belakang. Masih terlalu kuat. Ingat Lim bilang masih ada Vengeance. Lordnya memang free. Jadi distraction. Lo mau defense, lo mau Lord, atau lo mau fight. Tiga-tiganya gak ada yang bagus untuk Alter Ego. Itu dia. 6.000 gold udah jadi jawaban. Dan bukan Lord Evolve, masih Lord Enhance. Tapi ini bisa jadi push terakhir loh, Lim. Wah ini bisa jadi 3-lane push juga sebenarnya. Dan sepertinya Tas yang bakal jadi target pertama terlebih dahulu. Oh, 3-lane push is real. Setidaknya bahkan di sini Rek dengan pintunya membuat semuanya masuk secara bersamaan. Habis itu yang telah dikumandangkan. Lihat di belakang sana Di menjadi pilihan utama. Pai menutup ke arah seorang Di, tapi nampaknya Di harus tumbang. Base-nya terbuka, tak ada yang bisa melindungi. Dan para pasukan dari El Familia masih bertahan. Membalikkan kanan, shot pun terjadi. Lihat Tas, membabi buta menuju ke arah seorang Kars. One last hit, teriakan maut. Dan Tas menggaum, looking for wipeout. Para pasukan dari tim Rebellion mereka kehilangan 4 pemainnya. Ini bencana, El Familia masih bertahan. Masih bisa defense lagi 3-lane push. Bahkan dengan Lord masih belum cukup untuk mendobrak posisi dari El Familia. Sekarang keadaan mulai berbalik. 4 member yang tumbang menyisakan Swallow sendiri. Mungkin temponya akan dipegang. Tidak jadi sekarang, temponya pun mau dipaksakan karena kalau kita lihat Di muncul tapi mereka tetap akan mendobrak mid lane secara paksa. Oke, mereka coba mendobrak begitu saja. Pergerakannya, tapi mereka harus ingat ini Di sudah muncul ke lane of dawn dan Trello just standby on position. Memaksakan keadaan ini malah bisa berbalik semuanya yang sudah dimiliki Alter Ego. Game masih berlanjut, FPL mana tepuk tangannya? Wow. Match kali ini masih berlanjut, napas kita masih panjang. Buset ini belum ada sabar Tas, sabar minionnya dikit lagi datang, dikit lagi sampai minionnya. Intens banget team fight-nya dari tadi dan Oh, bahkan Tas, mau dipaksa. Tas terperangkap di depan sana. Mereka mencoba mengawal tapi Tas masih bisa selamat. One chance for defensive tapi Pai versus everybody. Pai gak ada yang mengawal, gak ada yang bisa melakukan sedikit tanpa
Peacemaker yang sangat mahal. Survive masih bisa selamat dan sekarang kondisinya masih 5 melawan 5. Survive, still survive in the lane of down. Pai yang berbeda tentunya. Ini dia cover yang begitu cepat El Familia. Saling bahu-membahu satu demi satu dengan Conceal Play untuk escape dari Pai karena dia udah gak punya resource apa-apa lagi. No way. Dan sekarang teamfight 5 lawan 5 bisa dilanjutkan kembali. Real time win probability. Malah menuju ke alter ego 60 banding 40 karena hanya tersisa di D saja untuk late game momentum. Rebellion gak boleh kehilangan momentumnya karena satu kali aja mistake terjadi. Ini game bisa jadi milik alter ego. Gue merasa beruntung banget sih Profesor. Dari kemarin gue nge-cast dari hari Jumat gue mendapatkan match-match yang sangat seru di minggu pembuka setelah kita libur. Dan bahkan bisa menjadi terlalu banyak plot twist. Karena placement, apapun hasil dari sini akan berubah banyak. Lim, jangan serius, jangan tegang, santai sedikit. Kita harus Tenang, relax sedikit. Gak, gue perhatiin lane jauhnya ini bener-bener ini masalah terbesar dari Alter Ego. Ini lane jauh gak ada solusi loh. Iya, Mereka iya. mau gak mau war ya tim fight 4 lawan 5 dulu atau lepas bawahnya. Tapi jangan-jangan ini yang dicari sama alter ego. Mereka nggak mau nge-clear cepet-cepet untuk di bagian far lane-nya. Karena mereka malah ingin menjebak kalau Cars-nya show, baru mereka hajar. Tapi sekarang teamfight paksa. Tapi itu dia Cars-nya show. Lordnya. Dan pakai retribution-nya gagal di. Again! Deceptive Demon this time. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan Survive. No Survive the party task. Masuk lagi ke dalam permainan dari tim Rebel dan bahkan kehilangan Immortality. No way! Ini bencana! Alpha Oh, no. Melia kehilangan 3 playernya. No best turret, no Lord. Rebellion memastikan kemenangan di depan mata. Krite dan Rek tidak akan bisa membuat ini cukup lama. Dia cuma bisa ikhlas. Ini bencana. Alter Ego harus puas bertunduk lemas di hadapan Rek.